Okay, so now let's continue to our next material, projection rules. So projection rules actually deal with the combinations of words that we have in a sentence. Yeah, we departed from the word into sentences, and we now know that the meaning that we know atau we find in a sentence pasti itu di-derived ataupun diturunkan dari the combination of our lexical items. And each piece that we use, each lexical item that we use, is supposed to be used in the designated spot. Jadi dia tidak boleh digunakan di tempat-tempat yang lain. For example, all of these puzzles that we have, nah bayangkan kalau this red puzzle is a noun, this blue puzzle is actually a verb, and this green puzzle could be a preposition or anything. Nah, puzzles ini hanya bisa dipakai di tempat yang sesuai, yang cocok sama mereka. Nah, kalau kita tidak menggunakan puzzles ini atau the pieces of the puzzles itu in their designated spot or designated space, nah maka pasti nanti combinations-nya tidak akan menghasilkan makna yang komprehensif. That's why we have rules tentunya di sini ya. We have grammatical rules, we have word order rules, dan lain-lain. Dan rules itu juga disebut dengan projection rules, okay? And it is when we connect it to the meaning, ya. When we connect it to the meaning, maka projection rules inilah yang lebih diperhatikan. Karena it should help us describe how the meaning of the complex expressions yang kemudian kita lihat meaning-nya itu dari susunan kata-kata atau susunan pilihan kata di dalam kalimatnya. Right. So we have a sentence over here, yeah. Actually a very good sentence, but it's quite jumbled gitu ya. Kita ada kata past, ada kata student, every, ada exam, dan kata the. Nah, do you think that this is a sentence? Combination of words, ini sudah jadi sentence belum? You can say yes and you can say no. Satu, sentence ya, karena sentence ini punya verb, punya subject di situ barangkali, dan punya object. Tapi apakah rules-nya sudah sesuai? Okay, how would these components be arranged to build the meaning it is supposed to convey? What do you think? The sentence is every student passed the exam with the lexical items that we have over here, marks different functions, dan juga mempunyai peranan yang beda-beda. First one, we have every. Every is a quantifier. What does it work for here? I mean, like, why do we need every di sini? Okay. Every as a quantifier di sini marks bahwasanya yang kita statement yang akan kita ungkapkan di sini adalah the meaning that students pass the exam itu applies to all members of the group. Grupnya apa di sini? The noun, the student. Okay, the group of individuals. Nah, dan kata every sebagai quantifier tadi itu memberikan makna kalau setiap individu dari grup tertentu, dari grup ini. Jadi setiap student dalam hal ini. And then we have a verb phrase, which is pass the exam. What happened to the group? Oh, ternyata the group passed the exam. Gitu ya. Nah, these rules help us understand siapa yang melakukan apa, ataupun apa yang terjadi terhadap suatu kelompok orang tertentu. And in every sentence that we use, itu semuanya ada projection rules-nya. Kalau kita mungkin sekarang tidak banyak memperkirakan bagaimana cara menggunakan rules-nya dan lain-lain, nah itu berarti karena kita sudah berada di tahap penggunaan bahasa yang sudah lebih otomatis, gitu ya. Tapi saat kita menganalisis makna, kita harus balik lagi melihat komponen-komponennya, interaksi-interaksi komponennya, dan susunan kalimatnya untuk bisa betul-betul menemukan makna yang sesuai dengan susunan kalimatnya.
Okay. So with this sentence, it is understood that the universal quantifier every tadi itu fungsinya adalah to tell us the truth. Truth dari apa? Bahwasanya of the whole sentence depends on the truth of the verb phrase pass the exam for every individual student in the group. Nah, itu berkat kata every ini kita jadi tahu truth-nya. Oh, kalau ternyata semuanya lulus. Tapi misalnya, if there is at least one student who did not pass the exam, maka jadinya sentence tersebut false. Sentence itu salah. Salahnya secara secara faktanya, secara truth-nya berarti. Bukan berarti dia susunannya salah. Susunannya sudah benar, ada noun phrase di situ, ada verb phrase di situ, semuanya sudah di posisi yang sesuai. Nah, tapi karena kita sekarang lagi ngomongin meaning, dan meaning itu erat kaitannya dengan truth, maka setiap sentence itu kita akan coba kaitkan lagi kepada the truth ataupun the real life conditions-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan berpedoman ataupun bercermin dari kalimat ini, misalnya ada satu orang aja yang ternyata nggak lulus, maka sentence-nya nggak true lagi. Sentence-nya jadi false. Okay, so I think what we can learn from the projection rules adalah we need to be more aware memang kalau memang sentences itu dia dibentuk dari lexical items. Dan lexical items ini sudah disusun sedemikian rupa. Makanya kalau misalkan nanti kita menganalisis sesuatu, we need to always check back. Itu apakah susunannya sudah sesuai dengan kaidah bahasanya atau belum, gitu ya. Also, within the sentences, itu ada yang namanya amalgamation. Nah, amalgamation is actually the combination ataupun the arrangement, ya, susunan dari lexical itemnya. Nah, amalgamation ini sangat penting for us to see and to find out what we can understand from the sentence and how these different aspects can combine meanings gitu ya, supaya kita bisa dapat meaning yang utuh. Nah, projection rules dan juga amalgamation ini merupakan foundations yang akan selalu kita jadikan acuan when we are trying to understand meaning of the sentence. Nah, meaning itu sendiri disebut sebagai path. Jadi ada 3 terms di sini. 1, projection rule. 2, amalgamation. Yang ketiga adalah path. Okay, amalgamation is the combination of the words, and then the combination helps us to figure out the projection rules, gitu ya. And then these two are used to help us determine the path, ataupun meaning yang sedang dimaksudkan oleh sebuah kalimat. Let's see an example over here. We have this one sentence. The man hit the colorful ball. Nah, what do you mean by this? Do you know? What does it mean gitu ya? Dari kalimat ini kira-kira meaning yang sedang disampaikan oleh orang yang menyebutkan ini tuh apa gitu kan? Apakah kita bisa langsung menebak maknanya? Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin bisa gitu ya. Tapi apakah sesuai dengan kenyataannya? What does it mean by hit? What does it mean by colorful? And what does it mean by ball? So first, kita lihat dulu dari grammatical structure-nya. Dan kemudian nanti kita akan coba mengamalgamate ataupun to see the combinations ya. Apakah combination tersebut bisa menuju kita atau lead us to the path of the meaning that we actually have over here. First, we see the grammatical status ataupun the grammatical components di sini. We have noun phrase, we have a verb, we have an adjective, and we have a noun. But every of these lexical items, they have different meanings. Nah, ya kan, meaningnya apa? Kalau the man itu ya berhubung dia adalah noun phrase yang very specific ya, dengan kata ada definite article over here, the dan man, so we have no conflicting meaning di situ. Tapi
ketika kita lihat kata hit, ternyata kata hit yang merupakan verb ini adalah dia punya dua makna. One, it is regarding collision ataupun benturan ataupun ledakan barangkali. Oke, benturan. And then another one is striking, hit, memukul di sini ya. So it has two meanings. Nah, it has two paths berarti di situ. Nah, colorful juga ternyata adalah sebuah adjektif yang punya two paths. Yang pertama itu colorful can mean something that has various colors. Ya, jadi satu warna yang banyak gitu, terdapat banyak warna di sana. But colorful can also have an evaluative meaning, such as full of interest. Nah, jadi kita harus menentukan lagi nih, ini kira-kira the man hit the colorful ball itu seperti apa? Ball sendiri ternyata noun-nya ataupun the noun di sini ya memang ya punya makna yang lebih banyak lagi nih. Noun itu as an object, physical object ya, it is a round object, satu. Nah, satu lagi, as a physical object, ball itu bisa jadi yang berhubungan sama solid missiles. Jadi kayak cannonball, they call it a ball also. Maka dalam hal ini kita nggak bisa langsung menentukan, oh colorful ball yang sedang dimaksud dalam kalimat tadi itu colorful ball yang seperti apa. Termasuk juga apakah ball itu a physical object atau a kind of social activity. If you are wondering about social activity, di sini ball lebih kepada seperti acara pesta dansa. So yeah, so there are many interpretations that we can get with this sentence gitu ya. Ada banyak makna yang mungkin ternyata sedang kita bisa coba pahami dari kalimat tersebut. Tapi pas yang aslinya tuh ataupun pas yang paling mungkin mewakili makna yang pengen disampaikan oleh penulis ini apa? Now, we have to take a look at the amalgamation ataupun the combination of the lexical items. And we will begin by taking a look at the colorful ball. Kenapa mulai dari sana? Karena satu, noun itu adalah yang paling utama ya di sini karena nouns can be a subject and also can be an object of something. Maka kita coba mulai dari sana dulu. But yeah, you can start it from the beginning ataupun from the end of the sentence. But I prefer to start from the end of the sentence because when we figure out the combination of a noun phrase over there, then we can figure out whether the verb that precedes the noun phrase can actually be used to untuk bisa menyampaikan makna yang memang ingin disampaikan gitu. So as we can see, colorful ball itu maknanya tadi ada colorful yang punya dua makna, kemudian ada ball yang punya 3 makna. Nah, tapi possible path-nya itu ada 4. Karena ternyata kalau dilihat-lihat having varied color yang punya banyak color ini cuma bisa dipakai di semuanya ya, di semua yang makna ball-nya. Colorful ball yang berarti bola yang punya banyak warna, it's okay. Colorful ball yang punya misil yang mungkin warna-warni, it's fine. Masih ada kaitannya di situ ya. Colorful ball yang pesta dansanya berwarna-warni, it is very possible if it is trying to describe the colorful ataupun the kinds of colors yang digunakan di dalam pesta dansa tersebut. But the meaning of colorful yang ternyata itu punya evaluative meaning as in full of interest, nah itu hanya bisa dipakai dengan ball yang bermaksud atau bermakna social activity. It cannot be used with a ball yang maknanya itu lebih ke arah physical object. Maka di sini kita punya 4 path. Okay? 4 path for the colorful ball. Nah, bisa jadi berarti makna colorful ball yang sedang dimaksud oleh kalimat di atas berarti salah satu di antara keempat ini. Dan kita belum bisa mengambil kesimpulan karena kita harus masih melihat
the amalgamation of colorful ball kemudian dikaitkan dengan hit sebagai verb di sini. Oke. Nah, verbnya tadi kita punya dua makna ya, yaitu hit yang berarti collision, tabrakan ataupun striking, yaitu memukul begitu ya. Unfortunately, this verb can only be used together ataupun be combined with physical objects. Maka tadi opsi yang kita punya 4 paths, oke, sisa tinggal punya 4 paths juga. Nah, 2 path itu untuk kata striking the colorful ball yang punya banyak warna atau ya colliding with, itu dia tertabrak. Oke, tertabrak dengan bola warni ini. Hal yang sama juga antara ball yang warna bola sama ball yang tadi missile. Jadi kalau ball as a social activity tadi itu nggak bisa tuh tabrakan sama itu, nggak bisa juga kita mukul ball yang pesta dansa tadi gitu ya. Maka dari sini, dari kombinasi-kombinasi kata-kata ini kita bisa melihat ada path yang 4 ya, sini ya. Either you use the verb striking atau colliding with. Nah, so the verb hit yang tadi does not amalgamate with the colorful ball yang tadi namanya social activity ya. Maka dari itu langsung tereliminasi meaningnya. Then, these are the possible parts of the sentence saat ini. Nah, whether we can determine mana makna yang asli dari kalimat tersebut, dari the man hit colorful ball, itu kita hanya bisa menentukan selanjutnya berdasarkan konteks berarti. Karena sudah dilihat ternyata dari susunan kalimatnya, susunan kalimat dan kata-katanya, ya, amalgamation-nya, dari path-nya, dari projection rules-nya, kita ketemu sama ini 4 calon makna yang sebenarnya. Ya. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah hanya bisa berdasarkan konteksnya. Kalau misalkan konteksnya itu the man hit the colorful ball, he died, ya kan? Nah, barangkali dia ball-nya itu yang kena itu cannonball, bukan si the round object yang kita kenal sebagai bola-bola mandi bola gitu, mas, misalnya, ya kan? So we don't know yet. Tapi untuk analisis meaning, sampai sini sudah lumayan bisa difahami. Baik, so yeah. Furthermore, after this we will be taking a look at gimana ya memang dari kata-kata itu kemudian terbentuk makna kalimat. So I want you to remember bahwasanya dalam melihat hal ini we need to check possibilities karena tadi satu kata punya banyak makna. Jadi ada possible path di sana ya. So you have to check for every possibilities di situ ya. The amalgamation atau combination of the lexical items. Kalau dia kata A ketemu sama kata B, maknanya jadi apa? Kata B ketemu sama kata C, jadi apa? Jangan-jangan kalau A ketemu C, maknanya jadi lain. Nah, maka always take a look at the possibilities. Jadi kita menentukan the path-nya. So do not settle with the meaning that you feel, you know. Ya, tapi always evaluate lagi, oke? Dan kemudian nah, ini tadi contohnya kalimat yang barusan kita sudah work together, itu kan tadi lacks context, kita tidak diberitahu konteks lainnya. Maka meanings hanya bisa kita evaluate ataupun kita coba cari tahu based on the interactions of the words. Nah, sejauh apa yang kita evaluasi? Sejauh tadi, sejauh mana yang kita bisa temukan bukti-buktinya ataupun temukan pencerahan-pencerahannya. Okay, so this is about projection rules. Hopefully you have something that you can get from this section.